Tadi malam Bapak ketemu Bung Karno. Anak-anak ini langsung antusias. Bagaimana Bung Karno, Pak? Dia lagi marah besar. Kenapa marah? Karena perusahaan-perusahaan tambang itu sudah disyaratkan sejak tahun 58 harus membuat produknya di sini. Kita tidak mau menjadi negara pengekspor bahan mentah yang murah. Harus jadi barang jadi. Tapi tidak satu pun yang kerjakannya. Bung Karno dalam marahnya mengatakan, kalau mereka masih tetap tidak mau, biarkan tambang-tambang itu tetap berada di dalam kandungan ibu pertiwi kita. Kita tunggu sampai anak cucu kita mampu mengerjakan sendiri. Masyarakat di kota kecil saya, di kota Kendal itu, yang dianggap nilainya paling dihormati adalah Pak Guru. Sampai kita pun naik sepeda, ada Pak Guru turun dari sepeda. Sekarang, orang semakin materialistis. Tinggi rendahnya harga derajat seseorang diukur oleh materi. Makin bahaya, makin dihormati. Guru kurang dihormati. Ini juga hal yang salah. Guru harus mendapatkan tempat yang sangat tinggi di masyarakat yang mengidolakan kependidikan yang tinggi. Jumpa lagi kita di Ngobras, Ngobrol Kebangsaan. Kali ini dengan narasumber, dengan tamu yang luar biasa paket lengkap ya. Beliau ini kalau anak sekarang bilang dari zaman kolonial sampai milenial. Bertahan terus dan artinya ada endurance yang luar biasa. Langsung saja kita akan berbincang dengan beliau. Banyak hal yang akan kita dapatkan dari beliau di Ngobras kita kali ini. Dengan Pak Siswono Yudhohusodo. Biasa saya memanggilnya Mas Sis. Halo Mas Sis, apa kabar? Baik. Sehat Mas Sis? Alhamdulillah, wa syukurillah. Sehat terus Mas Sis ini. Ini yang Sobat WR yang saya sampaikan tadi bahwa beliau ini ada melintasi zaman. Dari zaman kolonial, lalu kemerdekaan, lalu sampai di Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai sekarang. Dan masih eksis. Ini pun kita berada di kerajaan bisnisnya Mas Siswono, Bangun Cipta nih Mas. Iya. Nah, ini teman-teman sahabat Sobat WR Podcast ini ingin tahu banyak bagaimana Mas Sis yang dikenalnya adalah aktivis, ya kan, lalu pengusaha, entrepreneur, lalu juga politisi, bahkan menteri ya Mas ya. 2 kali menteri nih, zaman Pak Harto nih, Menteri Perumahan dan juga Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Nah ini kan perlu teman-teman ataupun sahabat WR Podcast ini mengetahui. Bisa cerita nggak Mas misalnya apa memang niat begitu kan? Kalau sekarang ini kita ngelihat banyak sekali generasi-generasi kita ini yang maunya sukses begitu. Nah kita pingin apa sampai endurance seperti ini? Proses apa yang Mas Sis alami hingga menjadi sesuatu seperti ini? Ya, saya yang mengawali perjalanan hidup saya setelah dewasa ini sebagai pengusaha. Tapi saya tidak pernah sebelumnya bercita-cita menjadi pengusaha. Waduh, jadi ini kecelakaan gitu Mas? Sukses ini kecelakaan ya, gitu Mas? Saya boleh dibilang menjadi pengusaha karena terpaksa. Dari kecil cita-cita saya ingin jadi tentara. Tentara pun tidak ingin yang pangkatnya tinggi-tinggi. Yang biasa-biasa aja. Karena ada lagunya Kapitan itu mungkin Mas ya? Karena di film-film itu kapten selalu di depan, di pertempuran. Masuk ITB, kagum dengan Profesor Roseno. Saya ingin jadi konstruktur. Tapi di tahun 66, dalam pergolakan politik pada waktu itu, saya menjadi wakil komandan Barisan Soekarno Jawa Barat. Lulus ITB 68 pada waktu itu praktis desoekarnoisasi. Orang-orang yang berbau Soekarno sulit cari kerjaan. Sehingga melamar sana, melamar sini susah. Kerjaan yang bisa ditempuh adalah menjadi pengusaha. Karena itu tidak harus dengan izin siapapun. Dari pelajaran itu saya ingin menyampaikan pada masyarakat luas. Jangan pernah putus asa ketika ada kesulitan. Saya juga menyaksikan banyak orang yang di PHK justru jadi sukses. Memang Mas Sis pernah mengalami kesulitan. Kan kalau dari biodata yang saya baca, panjenengan kan putra dari seorang dokter misalnya kan. Zaman dulu kan pasti hidupnya enak-enak terus ini Mas. Iya. Tahun 66 itu saya dari ITB diskors 2 tahun tidak boleh kuliah. Karena apa itu Mas? Karena menjadi wakil komandan Barisan Soekarno.
Ibu saya sedih sekali. Dia menganggap anaknya nggak bisa jadi sarjana ini. Dalam suasana perubahan politik pada waktu itu. Saya sedih karena melihat ibu saya sedih. Dan saya ingin membuat, bukan karena saya diskors. Dan saya ingin menggembirakan dia. Lalu saya berusaha. Waktu itu saya bawang putih dari Malang dibawa ke Jakarta. Kedelai dari Pujon di Jawa Timur ke Jakarta. Kemudian dagang panci dari Jakarta dibawa ke daerah. Dan pada waktu saya diskors sebagai mahasiswa itu, waktu sekolah mahasiswa saya naik sepeda, dalam 1 tahun saya sudah bisa beli BMW R27 yang pada waktu itu motor yang hebat. Dan saya hanya sekedar meyakinkan ibu saya bahwa nggak usah bersedih. Hidup ini, dunia ini luas sekali, tidak harus selesai. Tapi kemudian saya dipanggil kembali sekolah dan langsung selesai. Karena pada waktu diskors, saya tinggal sedikit lagi sudah insinyur. Tapi waktu diskors itu, sekali lagi keterpaksaan. Oleh karena itu, yang penting adalah bekerja dengan sungguh-sungguh di tempat apapun Anda berada. Sebab Tuhan sendiri akan mengantarkan Anda ke tempat yang sukses selama Anda sungguh-sungguh dan bersabar, serta jangan lupa berdoa. Jadi pengusaha ini akibat diskors ya Mas ya? Yes. Nah kalau yang di politik itu Mas bagaimana Mas? Apakah ini panggilan atau karena ada kondisi yang memaksa juga atau seperti apa Mas? Saya lihat kalau saya flashback ke belakang ya, seperti mengalir saja. Tidak ada sesuatu yang saya rancang. Dari kecil saya ingin jadi tentara, sekarang saya jadi seperti ini. Saya tidak pernah berpikir menjadi pengusaha besar itu belum pernah termimpikan sebelumnya. Begitu saya jadi pengusaha, bertemu, berkenalan dengan Pak Sudarmono pada waktu Mensesnek. Nggak tahu bagaimana Pak Darmono jadi ketua umum Golkar. Saya ditelepon untuk masuk di Golkar untuk jadi pengurus. Oh, zaman itu masih muda sama dengan yang sekarang Mas ya? Baru berapa lama menjadi anggota biasa lalu bisa jadi ketua begitu? 83 itu. Tahun 83 saya baru berumur 40 tahun. 40 tahun 40 tahun ya. Dengan parpol. Jadi masuk di Golkar, di DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. 5 tahun, kemudian menjadi pembina Partai Golkar 10 tahun. Itu perjalanannya di politik diawali dulu itu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya untuk jadi politisi. Meskipun Mas awalnya adalah aktivis ya tadi? Tidak punya pikiran untuk ada di politik atau di partai. Tidak di partai ya. Ya, kalau orang tua saya dari PNI, Partai Nasional Indonesia. Tahun 55 pun saya sudah ikut kampanye pemilu 55, pemilu pertama. Pemilu pertama yang tapi sekali lagi, ya? Persoalannya karena bapak saya PNI, saya ikut kampanye PNI. Tapi karena rumah saya dekat pesantrennya Kiai Irfan, dan saya kumpul dengan santri-santrinya, Kiai Irfan NU kampanye, saya ikut kampanye NU. Malah sampai sekarang saya masih ingat kalau NU kampanye itu barisnya bagaimana, terus pakai salawat dulu, pakai Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Muhammadin, tanggal 13 Safar bulan ngajeng, Kemis legi, ojo lali nofres jagat. Itu kalau NU. Itu awal NU seperti itu aja. PNI lain lagi ya. Tapi ikut-ikutan anak muda aja ke bawah-bawah. Oh, itu bersentuhan masih dengan partai politik dan sebagainya ya. Jadi sebelumnya pun sudah terbiasa atau bukan hal baru, bukan masih berinteraksi dengan parpol, dengan pemilihan dan sebagainya. Sampai akhirnya 2014 kalau nggak salah ya, panjenengan maju juga untuk cawapres ya? 2004 ya, 2004 berpasangan dengan Pak Amin Rais. Ya. Apa itu Mas yang mendasari Mas? Mula-mula beberapa partai, antara lain saya ingat itu PNI, terus PPDI ya? Ya Pak dari Malang itu, mencoba saya untuk mendorong menjadi capres. Tapi saya sadar tidak mungkin partai kecil yang ini bisa kuat. Dalam perjalanannya itu Pak Amin Rais datang ke rumah, nawarin untuk ikut berpasangan dengan beliau. Saya timbang-timbang pada waktu itu,
akhirnya kita maju berpasangan. Berpasangan, sesederhana itu ya. Jadi kalau ngelihat dari jalan hidupnya Mas Sis ini terberkati bener ya. Jadi sesuatu hal yang terpaksa pun akhirnya menjadi sesuatu yang berarti, misalnya sampai sekarang Mas Sis saya pernah tanya banyak orang soal jalan hidup itu. Saya pernah tanya Pak Adam Malik pada waktu beliau menjadi wakil presiden. Saya tanya Pak Adam, Bapak bercita-cita jadi wakil presiden ini? Enggak, saya wartawan. Cita-cita saya itu pengen punya koran. Tidak tercapai, tapi sekarang jadi wakil presiden. Saya tanya Pak Harto. Pak Harto dari muda punya cita-cita. Enggak. Saya ini tentara, cita-cita saya itu jadi kepala staf angkatan darat. Enggak tercapai, enggak pernah jadi. Sekarang jadi presiden. Saya sendiri tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Jadi menteri tidak pernah bercita-cita. Menjadi itu hal yang tidak saya cita-citakan. Jadi pelajaran yang saya bisa petik adalah berbuatlah yang sebaik-baiknya pada kondisi apapun Anda, di tempat apapun Anda. Tuhan nanti akan mengantarkan kamu ke tempat yang terbaik. Itu aja kuncinya. Sabar, berdoa, kerja keras. Sungguh-sungguh. Dan semangatnya adalah berbuat baik. Luar biasa nih ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ini. Ada pelajaran yang cukup berharga bahwa kita harus melakukan hal apapun yang terbaik meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan dan sebagainya. Memang Mas Sis pernah merasakan sebuah penderitaan. Kalau diskors tadi kan sudah, lalu yang berikutnya terpaksa menjadi pengusaha dan sebagainya. Ada nggak titik dalam satu titik tertentu Mas Sis merasa powerless bener? Oh ya, dalam perjalanan 55 tahun jadi pengusaha ini, up and down itu biasa. Nah itu, saya 2 kali hampir bangkrut. Hampir ya Mas ya? Hampir bangkrut. Tapi di titik terendah itu, kita kerja dengan tekun, sungguh-sungguh, bangkit kembali dan jadi. Dan terulang lagi kemudian, sungguh-sungguh lagi, dan terjadi. Jadi pelajaran saya petik dari situ adalah, jangan putus asa ketika ada kesulitan, tapi jangan mabuk ketika jaya. Dan pelajaran yang saya petik lagi adalah setiap pukulan, setiap kesulitan, sepanjang tidak membuat kita mati, akan membuat kita lebih besar. Lebih besar. Dengan kondisi yang tadi Mas Sis alami dan sebagainya, lalu melihat kondisi bangsa kita sekarang ini. Ini kan kalau ibaratnya personal juga sudah terhantam luar biasa. Kerusakannya luar biasa, di titik nadir lah kalau kita bicara persoalan itu. Apa Mas yang kira-kira bisa dilakukan atau pesan Mas misalnya untuk bangsa ini dalam kondisi yang seperti ini? Wah, Indonesia ini memiliki semua syarat yang diperlukan untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Letak geografis negara kita ini luar biasa strategisnya. Di antara 2 benua Asia dan Australia, di antara 2 lautan besar, lautan Hindia dan lautan Pasifik. Jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya membaca bahwa Indonesia ini penghasil minyak. Kita penghasil tembaga nomor cukup utama di dunia ini. Emas, nikel terbesar di dunia. Batu bara nomor 4. Hasil bumi pun luar biasa. Kopi kita luar biasa, teh kita, cengkeh kita terbesar di dunia. Padi kita produksi terbesar ketiga di dunia. Jadi menurut hemat saya Indonesia memiliki semua syarat yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Jumlah penduduk yang banyak, yang sekarang sudah disadari. Ya, bonus demografinya ya. Untuk menjadi negara maju ini kita perlu memiliki lembaga pendidikan yang bermutu. Hanya melalui pendidikan yang bermutu kita naik. Itu yang mendasari Mas Sis akhirnya juga sebagai salah satu penggiat pendidikan dan sebagainya. Karena lengkap profil Mas Sis ini kan, dari aktivis, lalu dari pengusaha, dari politisi, lalu juga sebagai penggiat pendidikan. Itu yang mendasari Mas Sis untuk dan itu juga yang menjiwai para pendiri bangsa ini. Sehingga bukan main-main tujuan kita bernegara, antara lain disebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang bodoh akan jadi bangsa yang miskin. Dan bangsa yang miskin akan tetap menjadi bangsa yang bodoh.
Dan untuk keluar dari lingkaran setan itu memang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kuncinya dari pendidikan. Melalui pendidikan. Dan itu saya sadari betul dari sejak semula, dari awal. Tapi masih sebelum kita ngomong ke pendidikan, karena banyak nanti Sob kita akan mengupas lebih jauh mengenai penggiat pendidikan yang masih lakukan di salah satu universitas Pancasila nih Mas. Sebelum itu tadi kan Mas ngomong bahwa kita mempunyai prasyarat sebagai sebuah bangsa besar dengan sumber daya yang ada baik manusia, lalu sumber daya alam dan sebagainya. Ini kan bisa jadi juga menjadi blessing ataupun juga kutukan Mas. Karena kalau kita lihat sekarang karena kita tidak punya kemampuan untuk mengelola dan sebagainya. Nah, dari pengalaman sepanjang pengalaman Mas dari organisasi, di birokrat dan sebagainya, apa sih penyakit real bangsa kita nih Mas, sampai kondisinya seperti ini? Ya banyak orang yang menyalahkan 350 tahun kita dijajah Belanda, membuat kita menjadi bangsa yang tidak confident. Mental ini ya? Ya mental bangsa terjajah ini. Indonesia ini memiliki pasar yang begini besar. Teknologi produksi mobil itu sudah diawali dari awal abad ke-20, tahun awal 1900. Lebih dari 100 tahun sampai sekarang, kita belum mampu membuat mobil sendiri. India, di jalan-jalannya penuh seperti Jakarta ini. Tapi 90% mobil yang ada di jalan-jalan di India, bikinan India. Pernah diinisiasi kan Mas, kalau nggak salah waktu itu ada mobil Timor misalnya, terus baru-baru yang kemarin ada SMK misalnya, gimana tuh? Ya harusnya kita tekadkan untuk membuat itu. Harusnya kita tekadkan. Mobil Timor ini sesuatu yang justru menunjukkan bagaimana pendekatan yang tidak tepat. Mobil dibikin di Korea, diganti mereknya Timor, terus dianggap Mopnas. Ini bagaimana? Ini kan secara akademis ini memalukan sekali. Ini secara akademis itu pekerjaan seperti ini itu sangat memalukan. Dan saya kira saya malu sebagai bangsa kalau kita menyebut mobil Timor itu Mopnas, itu memalukan sekali. Itu tidak dibikin di sini bahkan. Masuk ke sini pun sudah build up. Itu memalukan betul. Dan jangan diulang ya seperti itu. Tapi manfaatkan pasar besar kita ini untuk membangun kemampuan bangsa. Saya menghargai salah satu anak muda barusan ini, Don Papang namanya, bikin motor listrik di Indonesia. Memang komponennya beberapa masih import, tapi dia sekarang udah 60% udah bikinan dalam negeri. Semoga dalam 10 tahun 100% bikinan dalam negeri. Itu roadmap-nya membangun bangsa itu harusnya begitu. Cina, sekarang dunia ini dalam 20 tahun lagi akan dipenuhi dengan mobil listrik. Dia sekarang sudah mobil listrik, sudah leading di depan. Kita mestinya sekarang udah terjun ke mobil listrik. Apalagi baterainya, bahan baku utama baterai nikel ada di sini. Mestinya kita jadi negara produser dan eksportir mobil listrik. Mari kita tekadkan itu. Kita selalu lupa bahwa pasar yang besar ini sebetulnya wahana untuk membangun kemampuan kita. Seperti RRC memanfaatkan pasar besarnya 1,5 miliar penduduk itu untuk membangun kemampuan dirinya. Lama kita lupa itu. Berapa lama kita menjual biji coklat dari kebun yang murah ke Eropa. Lalu kita mengimpor coklat jadi dari Eropa yang harganya ratusan kali dari biji coklat. Sekarang saya baru datang dari Garut. Di Garut sudah bikin coklat yang enak-enak. Mesti begini. Kalau perlu kita kerjasama dengan luar pakai merek terkenal, nggak apa-apa. Bikin di sini. Berapa lama kita menjual karet mentah, lalu membeli import sepatu karet. Sekarang udah dibikin di sini. Jadi kita cukup lama dinina-bobokkan oleh kemampuan alam kita ini. Lempar tongkat jadi tanaman itu, tanam apapun jadi. Tapi kita terlalu dimanjakan itu. Sehingga kita tidak kreatif untuk menciptakan nilai tambahnya. Tapi sekarang saya lihat ini mengarah ke yang baik. Presiden Jokowi juga sudah mensyaratkan perusahaan-perusahaan tambang membuat smelter di sini.
tidak mengirimkan raw material. Harusnya ya. ini terjadi 50 tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya kuliah di ITB tingkat 2 tahun 63. Dosen saya Profesor Roseno, temannya Bung Karno. Sebelum mengajar, dia katakan, tadi malam Bapak ketemu Bung Karno. Anak-anak ini langsung antusias. Bagaimana Bung Karno, Pak? Dia lagi marah besar. Kenapa marah? Karena perusahaan-perusahaan tambang itu sudah disyaratkan sejak tahun 58 harus membuat produknya di sini. Kita tidak mau menjadi negara pengekspor bahan mentah yang murah. Harus jadi barang jadi. Tapi tidak satu pun yang kerjakannya. Bung Karno dalam marahnya mengatakan, kalau mereka masih tetap tidak mau, biarkan tambang-tambang itu tetap berada di dalam kandungan ibu pertiwi kita. Kita tunggu sampai anak cucu kita mampu mengerjakan sendiri. Tidak lebih dari 3 menit, lalu dia ngajar beton lagi. Tapi itu meresap di kita menjadi ideologis betul. Membangun bangsa itu harus begitu. Semua anugerah Tuhan ini, kekayaan alam ini, harus kita buat untuk membangun bangsa ini. Bukan sekedar enak menjual barang mentah begini. Sekarang import kita, neraca perdagangan kita pas-pasan terus. Importnya begitu banyak. Padahal begitu banyak yang bisa kita kerjakan sendiri di dalam negeri. Apa ini penyebabnya, Mas? Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Soekarno aja sudah punya kesadaran yang luar biasa pada saat itu. Apakah kesadaran itu sekarang ini tidak ada? Saya lihat, kalau lihat perkembangan politik dunia, memang banyak negara yang menginginkan Indonesia tetap menjadi negara penjual barang mentah yang murah. Sampai sekarang pun pemerintah kita tentang Eropa untuk smelter ini. Dari dulu kita dijaga supaya tetap jadi sumber bahan mentah murah. Presiden Soeharto tidak merubah itu. Pak Habibie tidak. Bahkan Pak SBY yang jenderal pun nggak berani. Kita beruntung ini, Pak Jokowi mensyaratkan harus dibangun di sini smelter. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Dan ini beginilah harusnya membangun negara ini. Harusnya begini. Dan saya gembira semangat itu menular ke tempat yang lain. Sekarang hasil bumi, jangan kita jual biji kopi, jangan jual daun teh, kita bikin sampai teh jadi, sampai kopi jadi. Baru kita bawa keluar. Nilai tambahnya kita nikmati di dalam negeri. Nah, Mas Sis kan ada dalam setiap priorisasi presiden katakanlah kan. Bisa melihat nggak Mas masing-masing, kita tidak membicarakan keburukan atau apa dari masing-masing, tapi kita paling nggak bisa belajar bahwa Presiden A mempunyai kelemahan di sini, sampai mungkin nanti apa harapan kita dengan presiden baru ini? Dengan berkah SDA yang luar biasa, dengan bonus demokrasi yang luar biasa. Ya, semua presiden yang pernah memimpin di Indonesia adalah putra-putra terbaik Indonesia. Bung Karno sejak muda memperjuangkan Indonesia merdeka ini. Beliau meletakkan dasar negara Pancasila, harga yang luar biasa. Beliau membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang nama beliau juga terukir emas di banyak negara di Afrika. Banyak negara-negara Afrika yang merdeka karena terinspirasi oleh Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang merdeka sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara sekutu itu telah bersepakat di Mesir pertemuannya, bahwa setelah sekutu menang, Amerika menang, maka semua negara-negara bekas jajahan kembali ke penjajahnya. Dengan mudah Singapura, Malaysia, Sarawak, Sabah kembali ke Inggris. Dengan mudah India ke Inggris. Dengan mudahnya Kamboja, Laos, Vietnam ke Prancis kembali, walaupun kemudian perang. Tapi waktu Belanda mau ke sini kembali menjajah kita, satu-satunya negara yang melawan itu adalah kita. Dan kita berhasil. Bung Karno memberikan kebanggaan kepada kita semua. Pak Harto selama 32 tahun telah membuat pertumbuhan Indonesia tumbuh 7% per tahun. Swasembada juga ada di situ Mas ya? Itu. Ya, saya kira itu masa yang
pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yang pernah kita alami sejak kita merdeka. 32 tahun, setiap tahun 7%. Sekarang ini kita sekitar 5%-an. Pak Habibie waktunya terlalu pendek. Gus Dur juga waktunya pendek. Bu Mega, beliau yang mendirikan Mahkamah Konstitusi. Ya. Demokratisasi yang sangat baik. Ya. Beliau presiden, tapi pemilu itu presiden langsung ketika beliau menjadi presiden, beliau menyelenggarakan dengan fair, adil. Ya. Pak SBY dengan segala kekurangannya bagaimanapun juga beliau mengangkat kelas menengah kita lebih banyak. Jadi beliau membuat proporsi kelas menengah kita meningkat. Tinggi. Dan Pak Jokowi ini telah meletakkan dasar-dasar yang sangat mendasar untuk menuju negara yang maju. Pembangunan infrastruktur yang sangat masif di darat, laut, dan di udara. Saya merasakan betul manfaatnya. Saya punya peternakan sapi di NTB, di Pulau Sumbawa. Dulu bawa sapi dari Bima ke Jakarta itu 1,7 kali lebih mahal dari bawa sapi dari Darwin di Australia ke Jakarta. Yang jaraknya 2 kali lipat. Tapi sekarang harganya sudah turun menjadi separuhnya aja. Karena ada tol laut. Pembangunan infrastruktur darat. Sekarang peternak telur dari peternakan ayam di Sukoharjo di Jawa Tengah diangkut ke Jakarta hanya dalam waktu 6 jam. Luar biasa. Kereta api kita juga sekarang nyaman. Pelabuhan udara, laut, dan lain-lain. Infrastruktur yang luar biasa adalah boleh dibilang peninggalan Jokowi yang sangat berarti. Penetapan harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Kampung saya di Hulu Mahakam, di Longiram. Dulu BBM itu bisa 3-4 kali dari yang Jakarta, karena harus diangkut dulu ke Hulu. Kalau harga BBM di Wamena, di Puncak Jaya, di Papua sana, bisa-bisa per liter 50.000, 75.000. Sekarang satu harga. Itu juga peninggalan yang luar biasa. Dan yang monumental adalah hilirisasi, smelter ini. Ini kebijakan berani yang tidak berani dilakukan oleh justru presiden-presiden sebelumnya. Tidak ada yang berani. Sekarang ditentang Eropa, kita lawan. Kenapa kita mesti ragu-ragu? Jadi semua presiden ini putra-putra terbaik. Kita berharap presiden berikutnya ini juga memberikan tonggak-tonggak kemajuan yang berarti bagi bangsa kita. Nah, tadi Mas bicara dari presiden ke presiden kan ada banyak capaian tentunya kan, termasuk yang Pak Jokowi ini adalah capaian infrastruktur dan sebagainya. Lalu, tapi apa makna dari semua capaian yang sifatnya fisik itu, manakala bicara mengenai kedirian bangsa kita, seperti yang kita lihat ini, atau kita samakan persepsi dulu. Mas Des mungkin melihat kondisi bangsa kita saat ini baik-baik saja atau bagaimana Mas? Karena kalau kita melihat kan ada banyak yang terdegradasi tentang nilai kebangsaan dan sebagainya. Ya. Bagaimana Mas? Jujur saya harus katakan bahwa banyak kemajuan sudah dicapai sampai hari ini. Tapi bahwa banyak yang tidak puas, saya pahami. Dan ketidakpuasan itu pun positif. Karena kemajuan masyarakat itu justru didorong oleh ketidakpuasan masyarakat. Jadi kemajuan kondisi kita hari ini didorong oleh ketidakpuasan setiap saat. Tidak ada bangsa yang paling maju pun di dunia yang merasakan dirinya sudah mencapai puncak dari kemajuan. Ketika saya berkunjung ke Finland, ke negara yang begitu sejahtera dengan segala macam serba teratur, ketemu orangnya, ada juga komplainnya. Kurang ini, kurang itu. Oh, jadi upaya untuk mencapai maju is a never ending process. Proses tidak pernah berakhir.
Kita sampai sekarang ini pendapatan per kapita kita $4.500 per kapita per tahun. Rata-rata. Ingat, pada waktu kita merdeka dulu, $60 per kapita per tahun. Waktu kita mencapai 200 kita udah puas. Belum, kita masih minta lagi terus. Sekarang pun kita tidak puas. Di tingkat kesejahteraan kita naik. Di tingkat infrastruktur kita lebih baik. Tapi kita merasa kecewa dari soal nilai-nilai. Demokratisasi. Betul. Kesopan santunan. Budi pekerti kita. Itu juga proses yang harus kita lakukan. Bukan sesuatu yang instan akan jadi. Asal itu menjadi kesadaran umum untuk memperbaiki bersama. Dan saya yakin kita akan menuju ke sana. Semoga ya Mas ya. Tapi ini jadi ingat revolusi mentalnya Pak Jokowi itu. Meskipun sebenarnya itu hal yang cukup bagus. Tapi kan berbicara itu kan apa yang diucapkan, tindakan dan sebagainya. Ada keteladanan dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang kita melihat kan tidak banyak tuntunan ya Mas ya. Tidak banyak keteladanan yang saya diberikan. Sependapat kita ini sebenarnya dalam sistem nilai kita sedang menuju ke kehancuran. Kalau kita tidak sadar untuk memperbaikinya. Di dalam negara demokrasi dimanapun, amatlah strategis dan penting peranan partai politik. Tapi kita melihat perkembangan partai politik sangat pragmatis sekarang ini. Idealisme, ideologis itu menipis, sangat pragmatis. Money politik terjadi di mana-mana. Apakah partai politik yang salah? Pasti paling besar salahnya dia. Tapi masyarakat luas juga punya andil untuk membuat kondisi itu. Masa tidak melihat ada diferensiasi di antara semua partai politik yang ada sekarang ini? Kalau dulu kan kita bisa ngomong bahwa, oh ini partai yang sangat ideologis, ini partai dengan ideologi nasionalisme, ini partai dengan ideologi kanan misalnya, agama. Nah, saat ini Mas melihat semua partai sama atau bagaimana? Oh, berbeda-beda, tentu beda-beda. Yang masih sangat tanpa ideologis itu boleh dibilang ya PDI, PKS. Itu PDIP dan PKS. PDI, PKS. Selebihnya lebih pragmatis. Sangat tidak ideologis. Golkar Mas, tempat Mas dulu berkiprah? Ideologi Golkar itu doktrinnya ada karya dan kekaryaan. Dari sisi itu ya. Tapi sangat pragmatis dalam sisi yang lain. Saya membandingkan suasana pemilu tahun 55. Pemilu pertama. Pada waktu itu, kalau ada caleg ngasih uang ke rakyat untuk pilih dirinya, rakyat itu marah. Merasa tersinggung. Saya tidak bisa dibeli. Sekarang, waktu saya ke Jawa Tengah, menerima serangan fajar, itu ditulis di depan gang. Jadi rakyatnya pun menerima uang. Terus siapa yang salah nih transaksional sekali. Jadi kita mesti menyehatkan ini seluruhnya ini. Partainya dan masyarakatnya. Partainya dan masyarakatnya. Bagaimana seorang pemilih dengan bansos bisa berubah pilihan? Mestinya bansosnya terima aja pilihannya, tetap dihitung yang terbaik yang mana. Ini kan transaksional betul. Jadi si partai memanfaatkan, masyarakatnya memanfaatkan. Ada yang pernah bilang ke saya Mas, jangan pernah dalam kondisi carut-marut negara dan sebagainya, jangan pernah menyalahkan rakyat, termasuk dalam konteks pemilu dan sebagainya. Artinya kan lebih kepada pemimpinnya Mas. Pemimpin kan kita bicara bagaimana sistemnya misalnya kan. Nah, bagaimana nih Mas berubah kondisi yang sudah terlanjur tidak baik-baik saja nih? Karena yang ada sekarang ini kan tontonan Mas, bukan tuntunan. Kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian proses demokratisasi yang bisa dikatakan mengalami declining luar biasa. Gimana itu Mas? Ya, di masyarakat paternalistik seperti Indonesia ini, keteladanan pemimpin itu memegang mutlak kunci. Ya, Mas? Mutlak ya. Kunci untuk perubahan sistem nilai. Pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden 2014 sampai 2019, saya betul-betul optimis. Inilah yang jadi role model kepemimpinan. Orang yang merakyat, sederhana, jujur,
visioner, pekerja keras. Memang belakangan saya tidak menjadikan dia role model lagi. Tapi awalnya dialah role model. Dan kalau itu dilakukan, itu akan menjadi warna daripada kepemimpinan. Seorang tukang kayu yang rumahnya di pinggir sungai pernah digusur menjadi presiden. Itu memberikan keyakinan pada setiap rakyat Indonesia, siapapun bisa kamu. menjadi ya. Bisa menjadi Patut sesuatu. untuk optimis. Menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Tapi begitu jadi presiden, anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi, ini lain lagi. Dia tidak memberikan role model. Ini episode apa ini, Mas? Ini yang tadi saya katakan. Awalnya dia jadi role model, belakangannya kurang. Tidak lagi jadi role model. Harusnya dia berikan kesempatan pada anak tukang batu di pinggir sungai untuk jadi wali kota itu. Dia dukung, baru saya angkat topi. Nah, jadi memang sistem nilai ini saya masih berbesar hati karena begitu banyak orang yang memberikan penilaian yang negatif terhadap perkembangan yang ada. Profesor-profesor di berbagai perguruan tinggi. Itu yang membesarkan hati saya bahwa masih cukup banyak orang yang melihat ini sedang menuju ke arah yang kurang baik. Marilah kita sama-sama betulkan. Alangkah sedihnya kalau semua orang membetulkan ini dan tidak ada yang mengoreksi. Dengan koreksi-koreksi ini saya harap yang sempat lupa menyimpang kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga itu tadi Mas kita punya banyak sekali stok untuk menuju kebaikan. Salah satunya adalah kalau tadi Mas bilang profesor-profesor dan sebagainya. Berarti kita kan bicara persoalan basic adalah pendidikan. Ya. Itu yang mendasari Mas Sis juga mengalami keterpanggilan jiwa untuk bergiat di bidang pendidikan. Oh iya, betul. Tidak ada yang lebih efektif dari pendidikan untuk membawa kemajuan suatu masyarakat, kemajuan peradabannya maupun kesejahteraannya. Bagaimana Mas Sis berpandangan dengan masuknya banyak sekali teknologi yang sudah tanpa batas ini dunia ini kan dalam konteks pendidikan, karena kalau tadi kita berusaha untuk menemukan jati diri kita melalui pendidikan dan segala macam, ini kan banyak sekali semua bisa dengan mudah didapatkan. Yeah. Lalu di mana sebenarnya kita bisa melakukan pendidikan dalam tanda petik keindonesiaan kita dan sebagainya? Ya termasuk podcast begini ini kan punya dimensi pendidikan masyarakat sarana yang luas pendidikan. Ya. Sehingga kita berlomba di antara mereka yang menontonkan hedonisme dengan mereka yang menggambarkan idealisme dan perilaku yang baik untuk kita beradu. Memang kita tidak hidup di udara hampa, kita hidup di udara persaingan antara the bad and the goods. Ya semua itu bersaing, tinggal kuat yang mana. Kalau kuat yang the bad ya kita jadi masyarakat jelek. Kalau kuat yang the goods ya kita jadi masyarakat yang baik. Itu terjadi di mana-mana. Pernah suatu saat di Amerika, begitu seorang pemimpin namanya John Fitzgerald Kennedy, begitu populernya, dia mengatakan, "Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Rakyat terperangah, iya ya, menjadi orang yang mau mengabdi bagi negara. Itu sama aja kalau perang kemerdekaan dulu, di mana-mana di tembok itu merdeka atau mati, gitu. Merdeka atau mati. Itu anak muda pun mau perang. Mana bisa lawan Belanda kalau semua orang udah bersemangat begitu. Sama aja dengan ini. Kita mau terjerumus atau kita menjadi negara baik. Kita menjadi negara yang gagal seperti Somalia, Afghanistan, atau kita menjadi negara maju kayak Jepang yang setiap orangnya hormat pada orang lain. Anak kecil juga hormat dengan baik. Di kereta api, penumpang duduk bersihkan kursinya. Kita mau jadi orang yang bertanggung jawab atau yang tidak? Nah, contoh-contoh itu perlu kita kembangkan dan disitulah peranannya pendidikan. Tidak ada pendidikan mengajarkan keburukan. Tetapi sistem nilai yang berkembang di masyarakat, hedonisme bisa menang kalau itu masif sekali. Nah, peranan pemimpin sangat penting. Pak Jokowi salah satu contoh sebagai presiden di 14 sampai 19. Tapi tidak hanya itu, harusnya di tingkat gubernur,
di tingkat bupati, wali kota, camat, kepala desa. Wah, kalau itu bisa memberikan contoh betul, luar biasa kita itu. Sobat WR Podcast, kalian tahu nggak Universitas Pancasila ya di Serengseng Sawah ya Mas ya? Di mana Pak Aziz adalah menjadi ketua pembina Universitas Pancasila. Ada hal yang menarik di situ kalau Sobat WR lihat. Di kampus inilah, ini kampus pertama yang membangun tempat-tempat ibadah dengan semua keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Ini menarik sekali Mas. Jadi kalau Bung Karno kan cuman baru mampu membangun katedral dan juga masjid misalnya kan. Ini di Universitas Pancasila ini seperti ingin menjadikan miniatur kebangsaan keindonesiaan kita ada di situ. Apa Mas yang tiba-tiba idenya dan sebagainya yang muncul saat itu dari basis? Kampus Universitas Pancasila itu lahannya kurang lebih 11 hektar. Kita udah bangun masjid yang besar, namanya Masjid At-Taqwa, 2 lantai. Dan kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri juga, kalau Maulud Nabi, di aula yang di masjid itu yang cukup besar bagi para mahasiswa yang beragama Islam. Tapi saya lihat ketemu Natalan, mahasiswa bikin acara di kelas. Waktu Waisak yang Buddha di kelas. Yang Hindu juga acara keagamaan mereka di sekolah, kelas. Saya pikir nggak fair juga ya. Lalu sekarang di Universitas Pancasila telah dibangun masjid At-Taqwa cukup besar. Gereja Protestan, gereja Katolik, vihara Buddha, pura Hindu, sama kelenteng Konghucu. Jadi 6 agama ada di sana. Sesuai dengan ini undang-undang. Dan menarik, meriah semuanya. Karena mahasiswa mereka senang mendapatkan sarana ibadah itu dan kegiatan keagamaannya dilakukan di sarana ibadah masing-masing. Jangan-jangan yang bisa meneruskan ataupun mewarisi semangat dari founding father kita Bung Karno ini Mas ini ya, karena semua dilakukan, semua effort dilakukan sesuai dengan ideologinya. Nah, kalau tadi Mas saya balik lagi ke persoalan negara, pemerintahan dan sebagainya. Pasti kita semua kan merasa saat ini kan kondisinya seperti apa. Masihkah optimis Mas melihat bahwa tadi disampaikan harus ada pemimpin yang bisa untuk menjadi teladan kembali untuk rakyat, untuk bangsa ini dan sebagainya. Masih optimis Mas? Oh, saya pasti optimis. Negara ini negara yang luar biasa. Negara yang luar biasa. Dan memerlukan pemimpin yang tepat untuk itu. Tidak sepanjang masanya. Majapahit yang 240 tahun itu pun tidak sepanjang masanya mempunyai raja yang hebat. Cukup dengan Hayam Wuruk dan Gajah Mada pun sudah membuat dia menjadi hebat. Negara seperti Amerika pun ada presidennya yang masuk Watergate seperti Nixon kan, tapi ada presiden-presiden yang hebat, termasuk Franklin Delano Roosevelt yang luar biasa. Jadi bahwa dalam perjalanan negara ini ada pemimpin yang mungkin kurang tepat, tidak perlu harus membuat kita kecil hati. Karena negara ini panjang umurnya. Kita harapkan aja akan ada perbaikan. Pun kalau ada pemimpin yang kurang baik, kalau timnya kuat juga bisa menjadi bagus. Kita berharap timnya akan menjadi tim yang ideal. Belum lagi ya masih banyak lagi hal-hal yang lain yang tidak harus tergantung pada negara. Ya. The better government is the less governed. Pemerintahan yang lebih baik ada yang lebih kurang mengaturnya gitu. Sehingga masyarakat sendiri yang tumbuh dan berkembang dengan aturan-aturan yang ada di dalam norma masyarakat yang baik. Norma masyarakat inilah yang harus kita jaga. Dan itu melalui pendidikan seperti yang tadi yang Mas sampaikan tadi. Itu yang mendasari Mas juga
memiliki keterpanggilan untuk bergerak di bidang pendidikan? Iya. Saya lihat ya, saya ingat ya. Tahun 50-an saya masih SD, SMP. Masyarakat di kota kecil saya, di kota Kendal itu, yang dianggap nilainya paling dihormati adalah Pak Guru. Sampai kita pun naik sepeda, ada Pak Guru turun dari sepeda. Sekarang, orang semakin materialistis. Tinggi rendahnya harga derajat seseorang diukur oleh materinya. Makin bahaya, makin dihormati. Bahkan guru kurang dihormati. Ini juga hal yang salah. Guru harus mendapatkan tempat yang sangat tinggi di masyarakat yang mengidolakan kependidikan yang tinggi. Bagaimana memulainya itu, Mas? Kan kondisinya sudah seperti itu. Saat ini ya, ini kan kondisinya bahwa ya bisa dikatakan sukses itu kalau terlihat secara materi dan sebagainya. Ini kan sudah menjadi penyakit ya, sudah menjadi patologis di negeri ataupun di bangsa kita ini. Bagaimana meretas itu, Mas? Ya ini memang harus dirubah banyak ya. Ada teori yang mengatakan manusia semakin menjadi homo economicus. Yang melihat pertimbangan ekonomi sebagai semata, ya, pertimbangan utama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menimbang harga tinggi rendahnya juga dari ekonomi. Sekarang juga berkembang menjadi transaksional. Yang bayar yang milih, yang dipilih. Nggak bayar nggak dipilih. Akhirnya yang bisa jadi anggota DPR pengusaha-pengusaha yang punya uang atau orang-orang yang dapat backing dari pengusaha yang berduit. Orang-orang profesional yang nggak punya uang, atau orang-orang yang baik tapi tidak punya dana, atau orang-orang yang idealis tapi tidak punya backing, juga nggak bisa jadi. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Maka saya di mana-mana selalu mengkampanyekan untuk seperti yang dikampanyekan oleh John Fitzgerald Kennedy di Amerika tahun 60-an. Why not the best? Sekarang pilihlah yang terbaik. Soal kamu perlu uang, dia kasih uang, terimalah. Sekarang yang terbaik kan yang berduit, Mas. Realistis saja, uangnya terima aja. Pilih tetap yang terbaik. Itu berbeda jauh sekali dengan pengalaman Mas waktu menjadi anggota DPR ya? Wah, sama sekali. Saya kemudian anggota DPR, daerah pemilihan saya, kampung saya, di Jawa Tengah 1. Jawa Tengah. Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga. Ya kawan saya banyak sekali di sana. Termasuk Mas juga pernah menjadi anggota perwakilan daerah ya Mas ya? Ya, saya anggota MPR pertama sekali dari utusan daerah waktu itu. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kalau waktu itu utusan daerah itu yang menetapkan DPRD. Saya terpilih di situ. Terus saya pernah utusan golongan mewakili petani. Oh, itu kenapa Mas mendirikan HKTI ya? Waktu itu saya ketua umum HKTI. Sebagai ketua umum HKTI menjadi utusan golongan dari mewakili petani. Ya, jadi dulu MPR itu anggota DPR plus utusan golongan plus utusan daerah. Saya pernah tiga-tiganya ini. Utusan golongan pernah. Utusan daerah pernah. Utusan daerah pernah. Anggota DPR pernah. Nah, ini tadi perjalanannya kan kita bicara banyak hal, termasuk ini akhirnya kesimpulannya kan ada pada sistem misalnya kan. Kalau tadi Mas mempunyai banyak sekali pengalaman kepartean dan segala macam. Dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, artinya sistemnya kita ini kan sudah tidak sesuai dengan kondisi real kebangsaan kita. Ada perubahan yang kita lakukan pada waktu merubah Undang-Undang Dasar 45. Apakah ini menjadi salah satu cara untuk sekarang ini yang efektif untuk kembali ke Undang-Undang 45 atau bagaimana, Mas? Ya, banyak hal kita ingin melakukan perubahannya. Tapi di dalam masyarakat Jawa itu ada satu pitutur yang berbunyi, sing bener, yen ora pener,
juara benar. Para yang baik, kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, menjadi tidak baik. Baik itu harus tepat cara, tepat waktu, tepat orang, tepat tempat. Undang-Undang Dasar 45 sudah dirubah menjadi Undang-Undang Dasar kita sekarang. Namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana kewenangan rakyat diberikan untuk memilih langsung. Ada yang mimpi untuk kembali lagi ke MPR, nggak mungkin. Dalam demokrasi itu kalau hak sudah diberikan, jangan sekali-kali mau diambil. Jadi kalaupun kamu merasa itu benar, yang caranya orang benar, jadi nggak benar. Malah jadi kekacauan. Seperti saat ini ya Mas? Ya, sekarang ini terjadi gini, kita perbaiki dari apa aturan yang ada. Dari apa yang aturan yang ada. Sekarang, coba lihat. Berapa banyak bupati korupsi? Berapa banyak wali kota korupsi? Berapa banyak gubernur wali korupsi? Berapa banyak menteri korupsi? Berapa banyak anggota DPR, RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, korupsi merata. Urusannya apa? Bikin kayak RRC. Bikin hukuman yang berat bagi koruptor supaya kapok betul-betul jerah. Di RRC itu dihukum mati. Kalau kita nggak mau hukum mati, hukum yang berat deh. Kirim Nusa Kambangan seumur hidup. Kita ragu terhadap itu. Terhadap hal yang mendasar sekali. Kenapa mesti berat? Undang-undang perampasan aset sampai sekarang pun nggak keluar. Nggak usah perampasan aset. Perampasan aset itu saya juga kurang sreg. Kenapa mesti pakai istilah perampasan aset? Itu bisa disita untuk negara. Sita itu kan dihukum positifnya kan bisa kan. Benda harta disita negara. Nggak usah pakai nama perampasan. Perampasan itu kan kasar. Masa negara harus merampas? Negara menyita. Hukum denda sekian. Jadi dengan nilai-nilai itu, yang lain akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada banyak PR ini ternyata ya, kalau kita melihat, tapi kita tetap optimis ya Mas? Saya tetap optimis. Saya berharap, dan mungkin tidak terlalu banyak bisa berharap dari DPR yang sekarang ya, karena proses pemilihannya juga masih sangat transaksional. Tapi tetap saja, manusia adalah orang yang paling mudah berubah. Kalau tekanan dari masyarakat luas sangat kuat, anggota DPR ini akan jadi orang-orang baik. Betul-betul tekanan dari masyarakat harus kuat. Marilah kita bangun dulu negara kita ini pada tingkat pertama, negara yang bersih dari korupsi. Itu dulu Mas ya? Itu yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew di Singapura sehingga Singapura jadi maju. Itu yang dilakukan oleh RRC sampai RRC jadi maju. Mulai Deng Xiaoping diganti Hu Jintao, Jiang Zemin, sampai Xi Jinping sekarang ini, korupsi itu betul-betul dibersihkan dulu. RRC kalau nggak keras korupsinya lebih korup dari Indonesia. Dan lebih hancur negaranya seperti dulu. Bersihkan dulu dari korupsi. Dan lebih lagi, penegak hukumnya pun korup. Berapa banyak jaksa yang tengah berapa banyak polisi yang korup. Berapa banyak hakim yang korup. Mahkamah Agung yang oleh orang Inggris itu disebut next to God. Karena dia menentukan orang salah atau benar. Hukuman mati atau tidak. Next to God. Korup juga. Bagaimana negara seperti ini kita mau diam? Maka nomor satu penegakan hukum deh. Bersihkan dulu ini korupsi. Itu ada pepatah yang sering dulu kita dengarkan bahwa kalau mau bersih-bersih, gimana mau bersih-bersih, wong sapunya aja kotor ya Mas ya? Ya, betul. Ini harus keras sekali ini. Coba sekarang, koruptor dihukum. Masuk, suka miskin. Ditinjau orang kamarnya pakai AC. Ada coffee shop di situ. Pintu terbuka terus. Fasilitas olahraga. Udah kayak istirahat aja. Bagaimana orang mau cerah? Dari situ bisa komunikasi dengan handphone, bisa lakukan bisnis. Nggak ada yang... Jadi nggak serius ini Mas ya? Pemimpin ini nggak serius untuk membenahi negerinya? Sama sekali tidak serius. Tidak serius memberantas korupsi. Betul-betul tidak serius. Jangan-jangan tidak serius di semua hal ini Mas? Dalam pendidikan juga nggak serius, untuk membentuk mental bangsa. Dalam konteks hukum juga tidak serius. Ya. Apa yang bisa kita titipkan pada
pemimpin atau pemerintahan ke depan ini, Mas? Sebetulnya pada waktu fase pertama Pak Jokowi 2014-2019 itu, saya berharap tinggal satu langkah lagi dia. Keras berantas korupsi, ideal betul di bangsa ini. Yang tidak menjadi legacy beliau ya, justru malah. Tapi kemudian beliau sudah mulai ikut, ingin tetap berkuasa, mau 3 kali, ini udah mulai rusak nih. Terus mau perpanjangan, udah mulai rusak. Gagal dua-duanya, saya cawe-cawe, aduh ini repot ini. Sudah konsentrasinya jadi rusak. Tapi tidak boleh kita meniadakan prestasi besar dia yang infrastruktur, smelter dan lain-lain itu tetap ya. Ya itu sebenarnya salah satu heritage beliau. Penyakit kita kebanyakan, Mas. Jadi melihat itu selalu dari satu sisi begitu kan, tidak bisa melihat dari dua sisi bahwa pemimpin ya ada baik dan ada buruk gitu kan, dan semua legacy yang harusnya baik itu tidak diteruskan pada saat pergantian berikutnya. Harapannya pasti ke depan kita menjadi hal yang lebih bagus dengan banyak PR tentunya nih, Mas ya. Dan saya ingin juga menyampaikan ke teman-teman WR Podcast apa yang Mas sampaikan tadi, semoga juga bisa menjadi inspirasi, menjadi semangat kita untuk terus melakukan pembenahan. Karena memang yang namanya perubahan dan pembenahan itu kan sepanjang nafas dan sepanjang manusia itu ada. Saya juga mau Sobat WR Podcast tahu ini, Mas Sis itu kan kalau nggak salah nulis buku ya, Mas ya? Saya pernah nih beliau kasih ke saya Negeri Ribuan Pelangi. Kenapa saya tertarik sekali, slide pertama saya tertuju pada persoalan transformasi menuju ke sistem nilai yang lebih baik. Artinya kan nilai yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjadi kemajuan dan juga perubahan bangsa yang lebih baik. Di pertemuan ini ada banyak sekali yang bisa Sobat WR teladani, yang bisa Sobat WR gali dari pengalaman-pengalaman Mas Siswono Yudhoyono. Bagaimana hal yang tadinya keterpaksaan menjadi sebuah kewajiban, menjadi kesadaran pribadi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada yang mau disampaikan, Mas Sis? Kalau tadi Mas Sis bilang bahwa ya salah satu hal yang terus harus kita lakukan, edukasi dan sebagainya, melalui podcast dan sebagainya. Ada yang ingin Mas sampaikan kepada sahabat WR Podcast, Mas? Yes. Sebagai suatu negara bangsa, kita telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Tapi bahwa banyak juga kita dan saya sendiri pun masih merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu tidak harus terekspresi dalam bentuk yang negatif, malah justru harus menjadi positif. Karena ketidakpuasan itulah yang mendorong kemajuan suatu masyarakat, suatu bangsa. Mari kita semua di bidang kita masing-masing, sesuai kompetensi kita masing-masing, berbuat kebaikan untuk negara dan bangsa ini. Bukan hanya dalam arti fisik, ekonomi, tapi juga di dalam sistem nilai yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat yang lebih santun, masyarakat yang menghormati senioritas, masyarakat yang semakin mencintai tanah airnya, masyarakat yang semakin bersedia berkorban untuk kemajuan bangsa dan negaranya, dan sebagai jadi masyarakat yang siap dengan tekad besar bekerja keras untuk membawa Indonesia ke kejayaannya. Terima kasih banyak Mas Sis atas waktunya. Sama-sama. Sahabat WR Podcast, demikian tadi kita sudah ngobrol kebangsaan dengan Mas Siswono Yudhoyono. Banyak sekali hal yang bisa kita teladani dari beliau. Banyak hal yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi manusia Indonesia yang dikdaya.